Kru topi jerami mendarat di pulau yang penuh buah. Sanji kemudian menyarankan kru yang lain untuk mengumpulkannya. Nami lalu mengatur undian untuk menentukan tugas masing-masing. Ternyata Chopper mendapat tugas untuk menjaga kapal. Di kapal, Chopper berpura-pura menjadi kapten. Namun dia ketakutan saat melihat Robin. Chopper lalu masuk ke kabin untuk membuat Rumble Ball. Chopper panik saat mengetahui Robin berada di belakangnya. Mengira Robin akan mencuri Rumble Ball-nya. Chopper lalu memakan Rumble Ball-nya dan beberapa kali berubah form. Robin lalu menenangkan Chopper dan mereka kemudian pergi untuk mengisi air, mengganti tong air yang pecah akibat ulah Chopper. Dalam perjalanan, Robin bercerita tentang masa lalunya yang sendirian sejak usia 8 tahun. Sedangkan Chopper menceritakan tentang Dr. Kureha dan pengalamannya belajar ilmu pengobatan. Malam harinya, saat Nami bertanya kepada Chopper tentang pengalamannya menjaga kapal, Chopper menjawab kalau dia menikmatinya sambil melihat ke arah Robin. Saat Luffy, Usopp, dan Chopper sedang memancing, Luffy menangkap siput laut besar, dan ketika kru berdiskusi apakah mereka akan memasaknya, seorang pria bernama Rice yang mengaku sebagai pedagang keliling keluar dari dalam siput, ia lalu menawarkan kru topi jerami beberapa produknya. Sanji tertarik dengan koleksi pisau Rice dan membelinya. Saat Nami bertanya apakah ia menjual kertas milenium, Rice mencoba menipu Nami dengan menaikkan harga. Namun Rice ketakutan setelah mengetahui kalau mereka adalah bajak laut topi jerami. Dia lalu melarikan diri, meninggalkan inventarisnya di kapal. Nami melihat kertas milenium yang tertinggal, mengambilnya dan mulai menggambar peta dunia. Ia kemudian meminta kru yang lain, terutama Luffy, untuk tidak mengganggunya. Setelah menyelesaikan petanya, Nami merasakan getaran yang besar. Nami lalu keluar kabin dan menemukan badai tornado di hadapannya. Dengan berbekal keahlian navigasinya, Nami berhasil membawa Merry lolos dari badai tornado dan melanjutkan perjalanannya. Going Merry memasuki area berkabut, tiba-tiba mereka melihat kapal marinir muncul tepat di hadapannya. Di atas kapal marinir, seorang anak kecil jatuh ke laut ketika melihat bendera topi jerami. Beruntung Robin berhasil menyelamatkannya. Setelah siuman, anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Taijo, juru masak pembantu marinir. Taijo lalu menceritakan bahwa dia menumpahkan sup untuk acara pertemuan para kapten marinir dan diancam akan dikeluarkan jika tidak dapat membuat sup yang sama. Taijo yang telah mencicipi nikmatnya sup buatan Sanji meminta Sanji untuk menolongnya. Sanji setuju dan bersama Luffy mereka bertiga menuju ke kapal marinir. Sesampainya di dapur marinir, Luffy memutuskan untuk menelusuri kapal. Sedangkan Taijo mulai membuat sup dengan diawasi Sanji. Dan Sanji memberikan kode setiap kali Taijo melakukan kesalahan, agar Taijo dapat mengingat kembali langkah-langkah pembuatannya. Sementara itu, Luffy terlihat oleh marinir. Beruntung Sanji dan Taijo telah selesai memasak saat Luffy dikejar oleh marinir. Luffy dan Sanji lalu kabur kembali ke Going Merry menggunakan kekuatan Luffy. Kru topi jerami tiba di Pulau Kembang Api, tepat saat festival tahunan dilaksanakan. Usopp lalu menemui Odama, kakek tua penyelenggara festival, untuk meminta bubuk mesiu. Namun ditolak oleh Odama, kecuali Usopp membantu cucunya, Kodama. Ketika Usopp sedang membantu Kodama, Kodama mengatakan kalau ia akan meluncurkan shell 200 inci, ia lalu meminta Usopp mengalihkan perhatian kakeknya, sementara ia dan tim peluncur membawa peluru. Malam harinya, Odama yang ternyata mengetahui rencana Kodama, melarangnya meluncurkan peluru 200 inci. Kodama yang kecewa pergi melarikan diri. Usopp lalu menemui Kodama di makam orang tuanya, menyadarkannya bahwa impian orang tuanya adalah Kodama dapat meneruskan tradisi dengan aman. Akhirnya festival kembang api dimulai. Saat festival sedang berlangsung, Usopp dan Odama mempersiapkan shell 200 inci, dan setelah kembang api terakhir ditembakkan, Usopp dan Odama meluncurkan shell tersebut, membuat Kodama semakin termotivasi untuk menjadi ahli kembang api. Zoro tiba di bar dan memesan makanan meskipun tidak memiliki uang. Zoro mengklaim akan membayar setelah mendapatkan hadiah bounty dari Bandit Billy. Mendengar itu, Billy menyerang Zoro. Tetapi, Zoro dengan mudah mengalahkannya. Johnny dan Yosaku, dua bounty hunter, meminta Zoro untuk menyerahkan Billy. Zoro mengabaikan mereka dan pergi meninggalkan bar. Meminta mereka untuk membayarkan pesanannya dengan meninggalkan tubuh Billy di sana. Setelah mendapatkan bounty Billy, Johnny dan Yosaku mendengar kabar Dick, bandit dengan hadiah 10 juta berry, menyerang kota. Terinspirasi oleh Zoro, Johnny dan Yosaku memutuskan untuk melawan Dick. Namun mereka kewalahan melawan Dick dan pasukannya. Zoro tiba di lokasi dan menyelamatkan Johnny, Yosaku, dan Harry, seorang anak laki-laki yang mencoba melawan Dick. Dengap menggunakan jurus 3 pedangnya. Zoro dengan mudah mengalahkan anak buah Dick. Di saat Zoro lengah, Dick kemudian menyerangnya. Beruntung Harry datang membantu. Zoro lalu menghempaskan Dick dengan pedangnya. Johnny dan Yosaku, yang terkesan dengan Zoro, memutuskan untuk bergabung dengannya.